Jujur, review kali ini adalah salah satu review yang paling susah yang pernah gue buat. Kenapa? Karena gue baru aja pulang dari bioskop tadi, baru aja gue nonton filmnya. Dan setelah gue nonton tuh perasaan gue begitu campur aduk. Pertama karena memang ini film remake dari versi Thailand. Secara plot cerita itu 95% sama. Tapi kalau dibilang sama persis juga enggak ya. Banyak banget jokes-jokes versi lokal yang dimodifikasi, yang bisa dibilang beberapa kali bisa bikin gua ngakak dibandingkan versi originalnya. Tapi beberapa juga malah bikin garing gitu dibandingkan versi originalnya. Dan secara cast-castnya pun, secara karakterisasi tuh banyak yang beda dibandingkan versi originalnya gitu. Dan ada yang berdampak positif untuk filmnya, tapi ada juga yang berdampak negatif yang membuat film ini lebih jelek dibandingkan versi originalnya. Ya susah sih sumpah, makanya perasaan gue bener-bener campur aduk. Langsung aja kita bedah satu-satu, let's go. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip Belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Dan jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik, kalian bisa langsung gabung sama 3 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau hal-hal apapun seputar pop culture tentunya. Kita langsung masuk aja ke film berjudul Kang Mak from Pimak. Kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Ya, seperti yang udah gue bilang tadi, film ini merupakan remake dari film horor komedi buatan Thailand yang sudah terkenal di mancanegara bahkan. Dan gue yakin juga dari kalian yang nonton review kali ini pasti udah nonton tuh filmnya. Ya, udah bisa lihat ya dari judulnya ya, Kang Mak from Pimak ya. Judulnya itu Pimak tuh yang versi Thailand. Nah, ini bener-bener ceritanya bisa gue bilang secara garis besar itu sama persis. Ya, cuma secara plot-plot kecilnya pastinya banyak modifikasinya juga sih. Tentunya supaya bisa relate ketika ditonton sama para audiens dan penonton dari Indonesia. Ya, kalian bisa lihat lah dari musik di awal aja udah pakai musik Sunda gitu, pakai suling ya kan. Kalau Thailand ya beda kan. Kalian bisa lihat sendiri lah filmnya seperti apa. Dan dari segi kostum, baju-bajunya di sini ada batik lah, ada apalah. Itu memang secara culture udah di-adjust sedemikian rupa sehingga bisa relate sama penonton-penontonnya. Ya, termasuk jokes-jokesnya, dialog-dialognya, ya ini Indonesia banget. Dan kalian bisa lihat sendiri nanti dari penyelesaian konfliknya pun, kalau yang versi Thailand ya karena agama di Thailand itu mayoritas Buddha ya. Jadi ya pakai Buddhis gitu penyelesaian konfliknya. Sedangkan di film Kang Mak ini, buat kalian yang udah sering nonton film horor buatan lokal pasti udah tau lah, apapun masalahnya, dukun lah solusinya. Meskipun sebenarnya gue udah ngeprediksi ya dari awal karena gue udah nonton film Pimak, gue udah tahu endingnya. Nanti bakal ada perlawanan antara seorang biksu melawan setan gitu ya. Nah, gue pikir gitu, gue udah prediksi sebenarnya nggak mungkin pakai agama Buddhis lagi kan untuk penyelesaian konfliknya. Pasti diganti gitu kalau di Indonesia. Nah, tapi yang gue prediksi awalnya pakai ustadz lah gitu kan, pakai agama Islam karena memang mayoritas kita Muslim gitu. Ini representasi dari film Indonesia. Gue pikir seperti itu, ternyata dukun lagi ya. Gue sih nggak heran sih, mungkin karena memang dibuat lucu, karena memang dukun yang nanti akan menjadi lawannya setan itu Mas Andre Taulani ya, yang udah pasti dibuat jadi konyol, dibuat jadi tolol, dibuat jadi kocak dukunnya gitu. Jadi nggak mungkin pakai ustadz yang kesannya jadi kayak serius gitu, jadi film horor serius. Ini kan komedi-komedian lah, konyol-konyolan. Mungkin karena itu. Dan secara jokes-jokesnya pun penulisan komedinya ya udah pasti banyak yang dirubah biar relate sama penonton Indo. Dan kalau kalian ingat, kalau di film Pimak tuh ada salah satu komedi di mana si Pimak itu salah baca tulisan. Jadi ada sebuah tulisan Thailand di kertas gitu dan dia bacanya tuh kebalik. Nah, jadinya salah arti. Nah, sedangkan kalau misalnya ditranslate ke Indonesia itu nggak mungkin bisa dilakukan adegan yang sama gitu. Jokesnya nggak mungkin sama. Nah, gue udah pikir nih, gue udah wanti-wanti. Nah, ini bakal dirubah gimana lagi nih sama penulis skenario dari filmnya Kang Mak ini supaya tetap ada jokesnya, tapi adegannya tetap mirip-mirip. Tapi buat kalian yang nanya, Bang, gue belum nonton Pimak Bang yang Thailandnya. Apakah gue nggak apa-apa kalau mau langsung nonton film Kang Mak yang versi Indonesia ini? Justru harus kayak gitu. Menurut gue ya, mending jangan nonton film Pimak dulu, langsung aja nonton versi Indonesianya yang Kang Mak ini. Kenapa? Karena memang secara jokes intinya, yang penting-pentingnya adegan-adegannya itu sama persis. Itu yang membuat adegan-adegan yang dulu ketika gue nonton film Pimak itu bisa bikin gue ngakak brutal sampai perut gue kekocok-kocok mampus. Itu gue inget banget tuh dulu pas nonton Pimak ya. Sekarang ngelihat adegan-adegan yang sama yang dulu gue ngakak nonton adegan itu jadi B aja. Jadi kayak
ya senyum doang paling, nggak cringe, acting-actingnya masih bagus, dialog-dialognya masih natural, tapi ya gitu, jokesnya udah basi buat gua udah pernah dulu dibuat ngakak pas nonton Pimak, sekarang jadi kayak ya ini mah cuman ngikutin doang gitu, namanya juga remake. Tapi ya itulah keuntungan kalian buat yang belum nonton film Pimak versi Thailand, jadi langsung aja nonton Kang Mak gitu, supaya lebih fresh lah. Terbukti, tadi gua lagi nonton di bioskop tadi ya, itu semua penonton yang ngakak gila, dan gua yakin itu orang-orang yang ngakak abis pasti belum nonton film Pimak, belum nonton versi Thailandnya. Jadi memang adegan-adegan yang gue udah tahu nih, ini pasti kocaknya abis ini gini, ini pasti kocaknya gini, dan ya mereka nggak tahu dan sangat-sangat ngakak pas pertama kali tahu adegan komedi itu seperti itu. Terbukti orang-orang sebelah gue tuh, gue tahu nih, oh ini kayak udah nonton nih, ini udah nonton nih, dia bisa menebak dan ya jadi biasa aja, dia juga nggak ketawa gitu. Tapi gue yakin banget buat kalian yang belum pernah nonton film Pimak versi Thailandnya, nonton film Kang Mak pasti nggak akan lepas sih, yakin banget gue. Ya sama halnya ketika misalnya gue sekarang juga ke mall, terus gue interview orang dan gue tanya, lu tahu film Karate Kid gak? Gue yakin buat para Gen Z, kebanyakan Gen Z di zaman sekarang itu pasti bilang, oh tahu, yang ada Jackie Chan kan, yang ada Jaden Smith kan. Pasti bilangnya begitu. Kenapa? Karena mereka cuma nonton versi remake yang tahun 2010. Padahal itu bukan ide orisinilnya. Yang orisinal, ya udah tau lah Karate Kid tahun 1984. Itu yang OG, yang bener-bener karate gitu loh. Yang versi Jackie Chan mah itu mah bukan Karate Kid, itu mah Kung Fu Kid gitu kan. Ya lagi-lagi bukan berarti gue bilang film yang 2010 itu sampah atau jelek mampus, enggak juga. Ya bagus mah, seru-seru aja gitu. Tapi tetap aja nggak bisa seluar biasa yang versi OG-nya yang tahun 1984. That's the whole idea. Itu yang paling ikonik, itu yang paling orisinil gitu. Dan gue yakin banget buat kalian yang lahir dari generasi lama, yang udah nonton Karate Kid yang versi OG-nya dulu tuh yang 1984, baru di 2010 nonton versi Jackie Chan, ya udah nggak sewah itu lagi tuh nonton Karate Kid. Pasti tetap lebih keren yang 1984 itu nggak bisa ada yang debat lah. Cuma buat para Gen Z yang kebetulan cuma nonton versi Jackie Chan, makanya gue yakin kalau gue interview sekarang di mall pasti taunya yang Jackie Chan doang gitu. Ya udah pasti suka dan udah seru gitu, karena memang itu idenya udah bagus kan. Nah sama halnya kayak film Kang Mak ini, jarang banget gue temuin film yang remake dari yang versi OG-nya tapi malah lebih bagus daripada versi originalnya. Itu jarang banget. Coba kalian bisa sebutin di kolom komentar film remake yang lebih bagus dari versi originalnya, karena menurut gue ya kayaknya hampir nggak ada deh film yang kayak gitu. Ya sama halnya sama film Kang Mak ini. Ini bukan berarti gue nggak support film lokal ya. Ya gue tetap sangat-sangat merekomendasikan film Kang Mak ini, termasuk yang bukan sampah, bukan film yang kurang. Ini film yang termasuk bagus. Kenapa bagus? Ya emang karena mengambil ide yang udah berhasil, yang udah terbukti sukses, film Pimak. Dan ketika lu buat remake dari sebuah film yang emang udah sukses, yang emang udah bagus secara cerita, ya kemungkinan besar ya filmnya pasti bakal bagus-bagus aja, meskipun agak susah tuh untuk bisa menyamai atau melebihi film originalnya dulu. Sama kayak film Miracle in Cell No. 7, kalau kalian tahu itu kan pernah tayang di Indonesia juga, bahkan masuk top 10 film terlaris di Indonesia kalau nggak salah ya. Itu kan film adaptasi juga tuh, film remake dari versi Korea. Dan kebetulan film remake itu juga yang meranin si Vino G. Bastian juga ya. Dan itu memang juga tetap sedih kan, tetap dibikin nangis mampus. Bahkan banyak banget penonton Indonesia yang bilang film yang versi Indonesianya lebih nangis lagi daripada versi Koreanya. Ya mungkin karena lebih relate, udah di-adjust supaya ya ini Indonesia banget loh. Dan memang secara cerita dasarnya konsepnya udah mateng, udah bagus banget. Makanya gue sangat heran kalau misalnya ada sebuah film remake dari sebuah film original yang udah bagus banget nih ceritanya, tapi malah jadi gagal total, malah jadi sampah gitu ketika di remake. Contoh apa? Oldboy anjing. Oldboy yang versi Korea Selatan, wah gila tuh, plot twist kan kayak gila mampus gitu, kaget mampus. Tapi pas di remake sama Hollywood jadinya tolol itu, yang meranin si Josh Brolin ya, jadi jelek banget. Oke, tapi di sini gue pengen coba kesampingkan dulu masalah plot ceritanya. Ya gue nggak bisa terlalu banyak komplain masalah itu ya, namanya juga remake kan. Kang Mak from Pimak, dari judulnya aja ada Pimaknya. Nah tapi gue pengen coba sekarang nilai dari segi eksekusinya aja deh. Apakah adjustment yang dilakukan oleh film Kang Mak ini bisa lebih dinikmati sama para penonton di Indonesia? Ya coba kita bahas mulai dari cast-nya dulu. Menurut gue jajaran cast yang dipilih untuk film Kang Mak ini menurut gue cukup on point sebenarnya. Mak diperankan Vino G. Bastian, sedangkan istrinya yang bernama Sari di film ini, yang di versi Thailand itu namanya Nak,
itu diperankan sama Marsha Timothy. Ya, ini bener-bener sepasang suami istri di kehidupan nyata. Jadi kalau ngomongin chemistry udah nggak usah banyak komentar lagi, ya udah namanya suami istri udah pasti mantep banget gitu hubungan mereka, emosionalnya, romansanya. Apalagi Vino G. Bastian dari dulu gue udah bilang ini adalah salah satu aktor tier S yang dimiliki sama Indonesia. Dan gue udah nggak heran lagi meskipun Vino G. Bastian ini bukan seorang komedian, tapi dia bisa sangat ngeblend chemistry-nya dengan 4 orang temannya ini, teman seperjuangannya. Ada Om Indro, Tora Sudiro, Indra Jegel, bahkan ada Rigen di film ini. Dan ketika 4 orang ini dikombinasikan dengan seorang Vino G. Bastian yang kayaknya terkesan beda sendiri dengan 4 orang komedian ini, ya tetap bisa nyambung-nyambung aja karena memang Vino G. Bastian sebagus itu aktingnya. Dia bisa jadi lucu mampus, dia bisa jadi serius banget, dan ketika dia harus melakukan adegan yang sangat emosional, dia bisa mendeliver itu. Nah, tapi ini juga menjadi sedikit kekurangan kalau misalnya kita lihat dari sisi komedinya. Karena kalau misalnya kita compare sama film Pimak, itu semua pemeran utamanya, mau dari Mak itu sendiri, bahkan sama 4 teman seperjuangannya, itu pure konyol. Bener-bener tolol-tololan gitu loh. Bener-bener emang kayaknya mereka semua komedian, kocak-kocak banget. Jadinya meskipun gue orang Indonesia yang harusnya bisa lebih relate sama jokes-jokes dari Indonesia, awalnya gue ekspektasi seperti itu. Gue pikir ya pas nonton film Kang Mak, wah kayaknya ini bisa lebih ngakak daripada gue pas nonton film Pimak gitu. Karena memang ini kan Indonesia, pasti jokesnya, komedinya lebih di-adjust lagi buat orang Indo. Awalnya gue pikir gitu. Ternyata tetap aja lebih ngakak versinya film Pimak. Karena memang 5 orang cowoknya itu bener-bener konyol mampus, dan komedinya itu literally berasal dari mukanya mereka, sisi ekspresifnya mereka. Ya lagi-lagi ini komedinya Thailand ya. Ini film pertama kali dibuat sama Thailand, ide dasar dari Thailand. Jadi memang kayaknya lebih cocok juga dengan komedi-komedi Thailand. Emang ya ini film mereka gitu loh. Dan kita mengadaptasinya, mencoba mengadjust supaya penonton Indonesia suka. Tapi kalau buat gue pribadi, lagi-lagi komedi selera ya. Gue nggak tahu, kalian tulis di kolom komentar aja kalau kalian lebih suka versinya Indo atau gimana. Tapi buat gue pribadi, entah kenapa lihat muka-muka tolol di film Thailand, gue lebih ketawa aja sih. Dibandingkan memang kalau di Indonesia kita lebih menggunakan senjata-senjata dialog ya. Dialog-dialog itu entah kenapa ngakak banget, dan perdebatan diantara mereka tuh selalu bisa bikin gue ketawa. Terutama Rigen. Rigen tuh berkali-kali di film ini juga bisa bikin gue ngakak sih. Sari, Kang Mak, Sari. Kang Mak. Mau sampai kapan panggil-panggilan? Tapi coba sekarang kita masuk ke sisi positifnya. Tadi meskipun dari negatifnya secara komedi nggak sekocak film Thailand menurut gua, tapi dari sisi dramanya entah kenapa buat gue filmnya Kang Mak ini jauh lebih ke elevate dari sisi drama. Pertama, Vino G. Bastian. Menurut gue ini orang emang jadi the real game changer ya untuk film Kang Mak ini. Ketika scene-scene lagi drama, lagi membutuhkan raut wajah yang lagi sedih, rasa emosi, rasa marah ketika teman-teman seperjuangannya itu menganggap istrinya adalah setan, itu gue bisa lebih dapetin di film lokal ini, film Kang Mak. Karena Vino G. Bastian memang lebih bisa mendeliver emosi tersebut. Sama halnya sama karakter Nak yang kalau di film Pimak itu merupakan istrinya si Mak. Aduh sorry ya, kalau misalkan kalian pusing ya namanya Mak, Nak. Cuma kalau di film ini untungnya namanya Sari ya, agak lebih enak sedikit ya. Makanya namanya udah di-adjust sama versi Indonesia gitu. Nah, istrinya si Mak ini namanya si Sari, diperankan sama Marsha Timothy. Nah, Marsha Timothy itu bisa lebih mendeliver karakter setan yang lebih menakutkan. Ya kalau misalnya di film Pimak dulu entah kenapa mukanya flat ya, diperankan sama Davika Horne yang emang cantik banget, dan gue nggak ngerasa dia serem sama sekali pas lagi nonton film Pimak. Itu memang kelemahannya sendiri ya. Lagi-lagi kalau ngomongin komedi mungkin Pimak di atas, tapi kalau ngomongin masalah seriusnya, konflik yang lebih serius, masalah horor, kayaknya di Indonesia lebih bagus gitu. Dimana Marsha Timothy serem banget men, muka datarnya ketika dia mengintimidasi temen-temennya si Mak itu bener-bener ngeri cuy. Dan gak cuma dari sisi karakter ya, dari sisi plot ceritanya pun gue rasa Mas Alim Studio sebagai penulis naskah dari film Kang Mak ini entah kenapa kerasa banget mencoba memperbaiki plot hole yang gak make sense di film Pimak. Yang menurut gue sebenarnya pas lagi nonton Pimak, gue nggak terlalu peduli sama plot hole-nya yang memang ya gue pikir ini film komedi yang pure tolol-tololan aja, konyol-konyolan. Jadi kalau misalnya ada plot yang nggak make sense, yang benar-benar nggak masuk akal sama sekali, gue nggak terlalu peduli. Ya udah film-film lucu-lucuan doang gitu. Nah tapi sama Mas Alim Studio sebagai penulis naskah dari film Kang Mak ini kayaknya mencoba untuk memperkuat logika dari film Pimak yang banyak aneh di film versi Indonesianya ini dibuat jauh lebih make sense. Contoh, nanti kalau kalian nonton filmnya ada satu karakter yang mukanya tuh kesengat lebah jadi bengkak gitu. Ya kan itu kan kocak ya. Nah tapi kalau misalnya di film Pimak dulu itu tiba-tiba aja sembuh sendiri gitu, cepet banget sembuhnya. Nah sedangkan kalau di film Kang Mak ini ada satu scene tambahan di mana dikasih obat sehingga mukanya itu bisa cepet jadi sembuh gitu. Nah scene-scene simple seperti itu kan yang sebenarnya cuma singkat
tapi bisa memperbaiki secara plot jadi lebih make sense gitu. Atau misalnya sequence rumah hantu yang di Pimak itu bener-bener absurd dan gak masuk akal sama sekali gitu. Itu bener-bener kayak gue nontonnya what the hell, kenapa bisa tiba-tiba begini. Tapi di film Kang Mak, meskipun kalau secara realistis masih tetap gak mungkin kejadian kayak gitu sih, cuma at least ada logikanya sedikit lah. Masih dibuat lebih make sense dibandingkan film Pimak dulu. Secara alur dari scene ke scene itu kayak perpindahannya tuh lebih make sense aja, lebih logik. Dan secara fase pun entah kenapa yang gue rasain di film Kang Mak ini jauh lebih lambat ya. Dari dialog-dialognya, dari tektokan komedinya, entah kenapa setiap scene pasti ada aja komedinya dan itu lama tuh tektokannya. Dan adegan-adegan romansnya pun dibuat jauh lebih lama. Nanti kalau misalnya sequence di pasar malam dan itu scene yang kalau misalnya di film Pimak tuh nggak selama ini gitu. Gue ngerasa di film Kang Mak jauh lebih lama, karakternya lebih dikasih pendalaman, lebih nguatin bonding antar karakter, terutama antara Mak dengan istrinya ya, si Sari di film ini, yang kerasa jadi jauh lebih hidup aja. Makanya nanti kalau misalnya di akhir film ada adegan emosional, menurut gue klimaksnya lebih dapat sih di film Kang Mak gitu. Kenapa? Karena udah di-build di awal-awal lebih lama dibandingkan di film Pimak. Ya meskipun secara drama jadi lebih bagus, tapi tetap aja harus ada yang dikorbankan. Apa itu? Ada satu sequence yang dikorbankan alias dipotong. Jadi kalau di film Pimak itu ada satu scene itu tebak-tebakan gaya dan gue inget banget itu salah satu scene yang bisa bikin gue ngakak brutal men. Itu ngakak mampus sih, salah satu penulisan komedi yang bagus banget. Itu sayang banget dipotong di film ini. Padahal itu juga yang jadi momen kunci yang di-reveal di akhir film ini, sehingga menjadi sebuah plot twist yang menambah sedikit layer lagi dari film ini yang membuat gue juga cukup jadi emosional ya. Nah itu kan scene yang dari tebak-tebakan gaya itu. Nah sayangnya itu dipotong ya. Gua nggak tahu ya apakah pemotongan scene itu adalah keputusan yang tepat untuk menambah adegan-adegan lain di sepanjang film Kang Mak ini menjadi lebih lambat, lebih fokus ke karakter-karakternya ya. Ini lagi-lagi plus minus, makanya gue dari awal kan udah bilang gue susah banget untuk nge-review ini karena ada bagusnya, ada positif, ada negatifnya, dan ini lagi-lagi tergantung selera. Cuma lagi-lagi ya kesimpulan gue, kalau misalnya kita ngomongin komedi, kayaknya Pimak masih di atas si Kang Mak sih. Cuman film Kang Mak versi kita ini menurut gue secara drama dan secara logika itu kayaknya jauh lebih dibikin lebih kuat, dan plot hole-nya tuh banyak yang diisi. Yang sebenarnya kalau selera gue pribadi, kalau misalnya film komedi, ya udah nggak usah pikirin logika, fokus di komedinya aja, dibuat seberapa lucunya. Nah itu tergantung lagi. Gue nggak tahu, kalian tulis di kolom komentar aja, kalian lebih suka yang mana gitu ya. Tapi sorry untuk review kali ini gue terlalu banyak compare antara film Kang Mak sama Pimak, karena memang dari judulnya aja Kang Mak from Pimak. Ini nggak bisa dipisahkan, ini remake dari film Thailand gitu. Kecuali secara garis besarnya tuh banyak yang dimodifikasi. Nah itu mungkin ya bisa berdiri sendiri nih film Kang Mak. Cuman karena memang sama percis sih menurut gue ya secara garis besar ya. Cuman ya dialog-dialog yang memang harus dirubah aja, yang memang dirubah sama Mas Alim Studio ya sebagai penulis skenario. Ya, untuk final score film Kang Mak, gue bakal kasih 7/10 alias mediocre. Ya, menurut gue ini bukan film yang jelek, lagi-lagi karena memang basic cerita udah bagus. Ini cuman mengambil ide dari film Kang Mak yang emang udah keren sih. Ya, semua pasti bisa terhibur kan sama film Pimak kan. Tapi apakah karena memang basic cerita udah bagus, ditambah lagi drama-drama dan acting yang lebih keren di film Kang Mak versi lokal kita ini, membuat film ini bisa punya rating yang di atas film Pimak? Ya nggak bisa gitu sih menurut gue. Tetap ide adalah yang paling utama, konsep ya punyanya si Pimak gitu. Jadi kalau misalnya anggap aja ya, ini film idenya dari kita sendiri gitu, ini kita yang pikirin, ya bisa-bisa gue kasih 7,8, bisa gitu, 7,7, 7,8 ya oke lah menurut gue. Ya tapi kan ini kan idenya ngambil dari Thailand gitu ya, jadi ya harus diturunin jadi 7 lah. Tapi at least secara eksekusi menurut gue nggak ada yang masalah, shot-shotnya jauh lebih bagus, dan apalagi ini lebih modern, ini tahun 2024 men, film Pimak 2013 dulu. Secara visual efeknya pun ya masih bagusan punya kita di 2024 gitu ya. Ya itu aja untuk review kali ini. Jangan lupa juga ya yang belum join membership community dari 1000 per hari bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin Movie Lovers panel. Sisanya kita bisa debat seputar film Kang Mak ini di kolom komentar. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.